Halo teman-teman, apa kabar? Eh, Ketemu lagi sama Devi dan Novan. Dan di video kali ini sebenarnya kita udah bikin vlog beberapa kali sih. Cuma untuk yang sekarang ini kita namain dengan cemilan karena kita mau ngobrolin macam-macam hal nih. Eh, apa aja yang terlintas di pikiran kita. Nah, ini kenapa dinamain cemilan? Karena kita ngobrolin macam-macam sambil makan. Sambil Mana tadi? Tuh. Cemilannya nanti bisa macam-macam. Sini ada kurma sama apa nih? Cheese stick ya? nggak tahu namanya. Yang keju itu kan? Iya, ini Cheese roll. kayak cheese roll. Oh gitu deh. Cheese roll terus sama ini ditemani sama segelas kopi. Cielah. Oke, bukan tema sih, judul hari ini yang mau dibahas itu adalah aduh. Ya Allah. Judul yang mau kita bahas ini adalah jadi beberapa waktu lalu mobil kita itu kacanya dijebol orang dan laptop kerja gue gitu diambil sama tas-tasnya gitu, sama tas ranselnya. Itu kejadiannya Aduh, kok miring-miring kalau di ini kameranya gini. Emang begitu. Ya udah. Kalau kamunya di sini persis di sini tuh nggak akan. Oh, gini. Nah kan sih. Jadi kejadiannya itu di akhir Januari yang lalu gitu. Itu pas kita pulang dari Sawangan. Videonya ada sih sebenarnya, tapi belum sempat diedit. Bukannya udah hilang? Enggak, video yang dari Sawangan itu masih ada. Oh. Masih ada, cuma belum diedit. Jadi kita pulang dari Sawangan, ngeliat villanya tante, terus kita sempat main dulu lah gitu ya, karena nganterin buah duren ke rumah salah satu tante juga sih, tapi di daerah sektor 5 situ, Bintaro Jaya sektor 5. Sebenarnya daerah kompleks sih, cuma nggak ngerti aja kenapa bisa ada kejadian kayak gitu. Tadi kita nggak tahu gitu ya. Kita datang lah gitu, kucuk. Kebetulan udah jam mau maghrib tuh, jam berapa sih? Jam 5:30 ya? Setengah 6-an gitu. Setengah 6-an. 6 kurang. Niat hati sih cuma sebentar gitu ya. Cuma pengen emang cuma datang nganterin buah terus pulang gitu lah ya, ngobrol-ngobrol sebentar terus pulang gitu. Niatnya sih gitu. Karena emang kita udah capek banget habis dari jalan dari Bogor. Dari Sawangan ya. Dari Sawangan ya kita ya. Bukan dari Bogor kan? Sehari sebelumnya Kita ke Bogor. Ke Sawangan dulu. ke Bogor dulu. Baru Sawangan. Itu berarti ya pokoknya gitu deh. dari Sawangan. Gitu. Parkirlah kita di depan rumah si tante ini nih, namanya Tante Inong. Padahal di Nggak bisa diedit ntar. Padahal di depan rumah persis gitu parkirnya. Nggak apa ya. Pokoknya kita ngira di situ lingkungannya aman gitu ya, aman terkendali. Dan ya itu tadi niatnya karena emang cuma sebentar, jadi gue emang bawa laptop semenjak kita berangkat ke Bogor sampai kita ke Sawangan, itu laptop dibawa terus gitu. Ini biasanya laptop itu kalau gue parkirin gitu ya, gue taruh di bagian belakang kursi gue biasa nyetir, di bawah gitu di bagian kakinya, terus gue rebahin tuh sandaran kursi si ininya, tempat jok tempat gue nyetir gitu ya, direbahin jadi ketutup tuh biasanya kayak begitu. Tapi ini kenapa gue memilih untuk yang udahlah taruh di situ aja deh, tapi di cover, ditutupin sama jaket gitu. Terus kamu udah ngomong Enggak sih, gue waktu itu cuma ngeliatin aja. Ngeliatinnya tuh maksudnya, kok tumben sih laptopnya tuh nggak dibawa turun gitu loh.
satu hal sih di sini yang harus mungkin sharing aja ya. Kalau udah punya feeling terus nggak enak hati sama pasangan lo, karena dia waktu itu agak kesel gitu loh sama gue juga nggak ngerti Iya, sih. karena kan niatnya cuma sebenarnya maksudnya Maksud- datang panggil kan maksudnya gitu kan, jadi kita nggak kelamaan gitu. karena dipanggil pun ternyata tante kita itu juga nggak denger, posisinya dia lagi di belakang rumahnya gitu loh. Jadi kita memang harus masuk sampai melewati pagar, ngetok pintu utama, itu pun dia lama buka pintunya gitu loh. Cuman gue waktu itu cuman bingung aja, ini Bibam kenapa sih kok nggak nurunin laptopnya gitu loh. Emang dia selalu gue bawa-bawa itu kalau nggak apa. Tapi gue Ya, juga pikiran juga kalau kita bakal ngobrol lama di situ ya. tapi gue juga nggak saat itu bukan males sih, nggak mau argue aja gitu loh. Biasanya gue pasti akan turunin aja gitu, tapi karena gue lihat muka dia lagi nggak enak, gue juga males gitu loh. Udah deh, males gue daripada argue, serah lo deh gitu dalam hati, karena mikir juga emang bakalan sebentar tuh. Nah, nggak taunya sebentarnya itu ternyata jadi lama, guys. Karena rupanya si tante ini tiba-tiba curhat. Ya adalah yang Tiba-tiba curhat panjang lebar, berat gitu masalahnya, berat banget. Akhirnya sempetin sholat maghrib dulu dong, kalau udah masuk maghrib. Udah sholat dulu deh gitu. Ceritalah si tante ini la 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 sampai lah Isya ya. mau Isa. Sampai lah mau masuk Isya jam sekitar jam 7-an gitu lah. Nah itu emang gerimis terus sih. Itu sempat Seharian hujan itu tuh, sempat hujan. hujan terus. Pas kita datang itu memang hujannya agak lebih lebih deras dari sebelum kita datang gitu. Udah tuh cerita punya cerita. Rupanya si tante ngeliat si durian ini nih, durian yang kita bawain buat dia. Terus dia nawarin, buka dulu duriannya dong, makan duriannya dulu gitu kan. Emang dia kan penggemar durian sejati gitu. Dong, Bibam. Oh ya, di video lain nanti gue akan ceritain kenapa gue dipanggil Bibam selain nama gue yang asli adalah Novan. Dong Bibam, buka dong. Emang pada mau tahu? Pede banget. Dong, dibuka ini apa duriannya gitu kan. Udahlah, gue mencoba untuk buka itu durian gitu kan. Emang durian juga keras banget bukanya. Mulai dari yang kita kulik pakai pisau sampai disediain lap gitu kan buat menghindari tangan gue ketusuk duri-durinya. Nah, dari ngerjainnya kayak gitu udah susah payah apa segala macam, tiba-tiba mulai nih ya bunyi nih di luar. Itu memang ada seliweran motor wang gitu, memang kedengeran sih gitu. Cuma ini tiba-tiba tuh pas nggak tahu jam berapa, pokoknya jam 7-an lewat gitu deh, tuh bunyi itu prak gitu. Ini Terus? enak, sumpah enak. Gue bikin sendiri. Terus kita kaget gitu kan, apaan tuh gitu kan, karena bunyinya itu lebih kayak bunyi, kalau menurut pendengaran gue lebih kayak bunyi kaca remuk gitu loh. Tapi si tante ini ngomong pas gue sempat berdiri sih, sempat yang lihat keluar jendela gitu, apaan tuh ya gitu kan. Si tante ngasih tahu, enggak itu emang biasa mobil kalau ngelewatin polisi tidur. Emang ada polisi tidur lumayan gede gitu ukurannya di depan, persis di depan rumah si tante gitu. Jadi dia anggap tuh kalau emang ada apapun yang lewat ke situ, terutama mobil, pasti akan gajruk begitu bunyinya gitu loh. Coba gue sama Devi berpikirnya tuh nggak kayak gitu, tapi kita nggak mikir bahwa yang mobil kenapa-napa gitu, enggak gitu. Cuma ini begitu gue udah bangun gitu ngeliat keluar jendela dan dengerin tante ngomong kayak gitu, gue mikir oh ya udah gitu kan. Tapi Devi hati sendirinya gue udah coba keluar gitu kan, coba keluar lihat gitu kan.
gue juga penasaran masa sih bunyinya sekencang itu ya gitu kan. Udahlah keluar nih gitu, udah nggak tahu harus apa, nggak berpikiran untuk mobil bakal kenapa-napa sih gitu. Cuma gue ke depan itu sampai di pagar kan memang kaca film mobil kita itu nggak gelap-gelap banget, emang cuma 20% gitu ya. Dan kebetulan juga itu ada lampu jalan tuh di persis di seberang rumah si tante. Jadi benar-benar menyinari bagian sebelah kiri mobil gue, karena memang yang kaca jendela yang dijebol itu yang di sebelah kiri gitu. Nah itu memang disinarin begitu. Dari pagar itu gue udah bisa ngeliat yang ini jendelanya beda sendiri nih di jok belakang itu, di bagian jok belakang itu jendela itu liat gila ini kok terang banget gitu. Aduh gue udah yang dak begitu gue buka gitu ngeliat tuh yang gue udah yang lemas gitu. Ciri kaca mobil gue bolong, damn gitu. Terus gue periksa lagi ke dalam itu, yang shit gitu. Jaket gue udah kebuka, itu udah ada pecahan kaca di mana-mana, udah si malingnya juga naruh itu apa kaca jendela itu di bagian bawah mobil gitu persis. Kayaknya sih emang itu pas kedengarannya kayak begitu tuh pas dia jatohin itu kali ya, si kaca itu ke bawah gitu loh. Untungnya sih nggak untung juga sih. Nggak untung juga sih, mau dalam keadaan Iya. apapun juga. Itu di situ ada tas gue juga. Iya ada tas. Which is di situ ada dompet gue. Jadi gue lagi kecentilan aja sih kemarin itu. Emang kita tadi kita jadi, mikir kan ya ya, bakalan nginap gitu. Gue bawa Dari Rabu dari semenjak ke Bogor sampai ke Sawangan gitu kita bakalan nginap di rumah tante gitu loh. Tapi ternyata ya biasalah kita kan kalau mau pergi kemana pasti bakal siap-siap tuh. Terutama kalau pergi sama tante ya pasti bakal wah nih pasti bakal lama nih gitu. Enggak sih, maksudnya saat itu biasanya gue bawa memang kemana-mana dompet, tas itu udah satu paket gue bawa. Cuman kemarin itu gue cuman pakai tas kecil yang isinya dompet, handphone, udah bukan dompet, kartu ATM. Jadi gue keluarin tuh yang kartu duit sama handphone. Nah si dompet kayak ada NPWP, kartu yang lainnya itu di dompet yang satunya di dalam tas yang isinya baju. Alhamdulillahnya sih nggak kebawa. Gue kebayangnya kalau sampai itu dia gondol juga pusing juga ya ngurusin kartu-kartu yang terbawa sama dia gitu. Ya jadi ya alhamdulillah sih ya, masih alhamdulillah sih, karena nggak tahu ya setelah kita cerita gitu emang sih ada kesalnya, memang ada kerjaan gue semua di laptop itu gitu, berikut dengan hard disk backupnya gitu, hard disk cadangannya, karena sebelum itu hilang gue udah pengen beresin laptop yang satu lagi nih gitu, karena ini laptop memang yang hilang itu memang sempat panas banget, dan gue bilang yang aduh gue coba ini deh beresin laptop yang satu lagi supaya kerjanya bisa lebih enak juga gitu kan. Dan itu makanya lagi dipindah-pindahin tuh datanya, lagi dipilah-pilih gitu sambil gue ngerjain juga tuh. Dan kalau kita cerita-cerita gitu berdua gitu, itu maling kayaknya goblok. Dia dapat barang yang emang laptop udah laptop jadul banget gitu. Dan ya sebenarnya masih lumayan bisa dipakai lah ya gitu, masih layak pakai. Cuma memang bukan laptop keluaran terbaru gitu, itu laptop tahun 2007-an lah, orang masih Windows Vista ke Windows 7 gitu, ya di bawah 2010 lah itu gitu. Jadi kita bisa menilai bahwa dia ya zonk sih sebenarnya ya. Kalau mau dijual juga paling dia bisa jual harddisknya kayak gitu-gitu. Itu juga laptop baterainya juga udah aus baterainya juga udah aus. Jadi kalau setiap gue mau pakai laptop itu pasti akan selalu dicolokin gitu ke power socket gitu. Sebenarnya sih yang lebih zonk itu adalah kejadian berapa ya,
mungkin sekitar 10 tahun atau ya 10 tahun yang lalu lah ya. Itu Lebih zong terjadinya lagi ya. itu lebih zong lagi. Yang bikin gue kesel adalah itu maling zong tapi dia ngerusak mobil gue jadinya gitu. Ya kurang lebih 10-11 tahun yang lalu lah. Waktu itu gue belum ketemu dia, gue masih single. Saat itu gue lagi ke rumah tante gue yang di Bogor. Terus saat itu gue main ke rumah tante gue, kalau nggak salah, gue lupa ingat ya, kalau nggak salah gue lagi bolos kerja. Gue main ke rumah tante gue, dan saat gue mau balik lagi pulang ke rumah ke Bintaro, tante gue tuh bilang ke gue, dia bilang, Vi, kita main-main dulu yuk ke Eka Lokasari, salah satu mall yang ada di Bogor. Kalau yang tinggal di Bogor mungkin tahu ya. Pastilah, dekat Roti Unyil, dekat Roti Unyil. Dekat Roti Unyil. Nah, Venus. tante gue bilang, jadi gue manggilnya juga mama ke tante gue ini, Mama Dit gue panggil. Tante gue bilang, Mama Dit pengen lihat ini nih kerudung-kerudung, terus anterin dulu ya, nanti abis itu Devi drop Mama Dit, baru Devi balik ke Bintaro. Oh oke. Dah, gue anter dong tante gue saat parkir. Dan memang kebetulan saat itu di belakang jok mobil gue itu ada paper bag ya, paper bag yang isi diagnosa, hasilnya adalah diagnosa. Kebetulan waktu itu beberapa waktu sebelumnya om gue itu sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, gue tuh yang bolak-balik nemenin om gue gantian sama tante gue untuk jaga dia. Nah kebetulan hasil diagnosanya itu waktu pulang gue taruh di jok belakang. Dikira ada isinya. Itu paper bag itu memang besar banget. Biasalah diagnosa kan. Hasil diagnosa tahu sendiri. Padahal hasil MRI atau apa. Kan jelas-jelas sih di situ memang sih mobil gue itu waktu itu lumayan gelap sih, 40 itu. Ya 40% ya. Tapi itu kan mestinya lihat-lihat dulu gitu ya. Jelas-jelas tertulis Rumah Sakit Premier Bintaro gitu loh. Ting-ting gitu. Terus udah gue taruh, dan gue di mall itu, singkat cerita, gue di mall itu nggak nyampe 1 jam. Kita nggak, biasanya kan gue sama tante gue tuh suka jajan, ngopi dulu apa gitu. Ini enggak, karena gue memang ngejar mau pulang sebelum sore, karena kan biasa kalau di Bogor kalau udah sore tuh pasti hujan kan. Apalagi gue nyetir sendiri, aduh males banget gitu loh. Udah pas kita balik menuju parkiran itu gue rasanya langsung lemes, mencelos gue ngeliat, loh, itu pasti mencelos. Kok kayak ada yang aneh gitu loh sama mobil gue. Kaca belakangnya ini kenapa? Kok kayaknya langsung apa sih, langsung kalau langsung sinar, bolong kayak transparan gitu. Loh, ini apaan gitu kan? Dan yang bikin gue kesel itu kaca dia taruh dong di dalam mobil gue. Rapi ya. Rapi banget. Kata dia, saya balikin kacanya. Dia kali saya nggak dapat apa-apa, saya balikin deh. Iya kali dia bilang, wah kurang ajar nih, cuma hasil diagnosa gitu kan. Dan gue, ini orang apa sih, bodoh apa gitu loh. Dan di bagasi di bagasi mobil pun waktu itu cuma ada tas gue, isinya baju kotor, karena memang gue biasanya taruh baju di Bogor karena gue suka bolak-balik Bogor kan dulu. Terus itu benar-benar satu kaca udah dengan remuk gitu. Dia rapi banget, dia taruh benar-benar di dalam mobil gue. Untung gak dikasih amplop tuh sama tulisannya. Maaf ya Bu, saya balikin gitu. Itu rasanya apa ya, gue lemesnya karena gini,
alhamdulillah nggak ada yang Iya, nggak ngejebol dashboard atau ngejebol tape mobil kan gitu. karena memang kebetulan saat itu mobil gue itu nggak tahu ya, kalau Sirion itu kan emang agak susah ya, apa di untuk tipnya lah apanya itu susah gitu, kalau dia mau jebol tuh emang susah. Kebetulan itu gue pakai mobil Sirion, jadi gondok gitu loh, jadinya antara lemes tapi lebih gede gondoknya. Lo ngerusak mobil gue aja gitu, dan itu kan jadi PR gitu kan buat gue. Ya akhirnya gue panggil security mall bla 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 segala macem. Ya mereka juga bingung gitu loh, sementara gue bilang kan lo dari tadi seliweran nih di sini kalian nih pada, karena memang kebetulan mobil gue diparkir kayak nggak jauh di situ tuh banyak apa sih, kayak bukan pool ya, apa sih, tempat security, Posnya. ada posnya gitu loh. Kok kalian bisa nggak ngeh gitu? Ya itu sih bikin gondok aja gitu ya. Alhamdulillah tidak ada yang kehilangan, tapi bikin gondoknya ya itu mesti PR. Tapi herannya waktu itu di kejadian di Devi di serial itu, karena kejadiannya di mall jadi dapat ganti ya. Iya, Dapat dan ganti di pergantian. gue gitu. juga nggak ngerti kenapa. Memang saat itu gue kan bingung ya, aduh gue gimana nih, dan karena gue juga kayaknya gue perlu temen, maksudnya perlu ada orang laki-laki nih yang backup gue gitu ya. Nggak penting juga sih sebenarnya. Akhirnya saat itu kejadian itu gue telepon temen gue tuh yang di Bogor. Gue bilang ini kaca mobil gue dijebol nih bla bla bla, gue cerita. Ya udah lo tunggu situ gitu kan. Datang lah temen gue. Karena gue udah males ngomong, masih deg-degan, jadi yang bicara itu temen gue itu yang cowok. Temen gue itu namanya Aldi. Si Aldi ini yang ngomong sama security, dan tante gue juga ngomong sama security, karena gue udah cuman diem, maksudnya ngebayanginnya gini, ini kaca berapa lama ya inden. Gue cuman mikir gitu loh. Dan memang asuransi gitu loh, mobil saat itu mobil gue itu asuransi. Ya udah, singkat cerita dari pihak keamanan, maksudnya security di sana, pihak keamanan di mall sana bersedia bertanggung jawab, dan mereka juga gue nggak ngerti ya apa karena saat itu memang ada komandan security-nya. Kayaknya kalau komandan security kan bukan security ya, kayak dari angkatan gitu ya. Nah itu mereka mengutus salah satu anak buahnya untuk antar gue langsung ke bengkel di Bogor, bengkel resmi kan. Langsung pas nyampe sana udah hujan-hujan, bisa kebayangkan mobil bolong, udah gue udah nggak tahu lagi dia mesti gimana saat itu. Dan di sana udah dikasih tahu sama pihak bengkel bahwa Mbak ini nggak bisa sebentar, ini inden. Karena saat itu gue nggak tahu juga ya, kebetulan kacanya itu, karena kaca kita kemarin aja pun inden 1 minggu. Kalau kaca gue lumayan cukup lama, indennya 1 bulan. Jadi karena Sirion itu kan build up ya, build up dari Malaysia, jadi memang agak lama nunggunya. Ya itulah, jadi gue sampai gue tuh emang nggak bisa ya mas, 1 minggu gitu, nggak bisa mbak, ini soalnya kita ya itulah, mungkin entah karena build up atau apa. Walaupun build up Malaysia doang ya, nggak penting juga sih menurut gue. Udah akhirnya sama orang bengkelnya tutup dulu sama kaca, pokoknya dirapihin dengan lakban segala macam, udah dibersihin. Ya udah pulang. Karena gue juga ada asuransi, gue klaim asuransi, dan kan kalau klaim asuransi itu kan pasti ada biaya administrasi. Nah biaya administrasinya itu, and then kalau nggak salah karena memang agak mahal atau gimana ya, jadi segala yang terjadi klaim asuransi itu administrasinya dibayarkan oleh pihak mall gitu. Berikut dapat ini sembako juga. Enggak. Sembako tunjangan hari tua, enggak ya?
Jadi memang dari pihak mallnya bilang nanti Mbak kalau udah semuanya ada tanda terima atau segala macam bawa aja ke kita, nanti kita akan gantikan gitu. Nah kalau itu kan enak ya, itu kejadian di mall nih, itu juga berapa tahun yang lalu. Kalau sekarang Kalau mungkin nggak ini kali ya, nggak Iya, masa makanya bodoh mereka juga. mungkin sering ada tulisan jangan tinggalkan Iya, jangan barang-barang tinggal- itu Anda. mungkin kayak begitu, Kami gitu. tidak bertanggung jawab. Mungkin Nah, kejadiannya kayak jadi gue kayak deh. gitu. Mereka nggak mau lah ngegantiin segala sesuatu yang istilahnya kayak salahnya lu yang punya mobil gitu. Kenapa lu naruh barang di situ? Udah Tapi tahu kan itu bukan salah gue ya. Ya Itu sih gitu. menurut gue malingnya aja yang once gitu loh. Ya dia, gue rasa dia zong gitu ya, maksudnya aduh ya mbok nih nggak ngerti sih. Gue juga nggak mau pesan sama buat maling-maling di luar sana, tapi paling enggak lo coba deh lo pikir kalau lo yang kalian yang pada punya mobil, tapi mungkin itu sebagai salah satu mata pencaharian kalian ya, tapi kan masih banyak di luar sana pekerjaan yang lebih Dengerin tuh maling ya, tukang bobol jendela orang. yang masih Sialan lo. masih banyak lah pekerjaan yang lebih halal yang bisa dilakukan gitu loh, daripada Astaga. lo harus maling. Udahlah lo maling dosa, terus lo ngerusak Iya, properti ngerusak orang properti juga orang. gitu kan. Ya lo kebayang, maksudnya saat itu kan merugikan kita ya, apalagi kita yang kerjanya juga mobile. Kendaraan itu kan Repot. saat ini bukan sebagai, ya gue nggak tahu ya kalau orang di luar sana masih yang menganggap itu sebagai suatu prestis, tapi kalau buat kita kendaraan itu adalah sebagai kakinya kita gitu loh. Which is kalau kita mau kesana kemari, apalagi 10-11 tahun yang lalu itu kan ojol, Iya, belum ada. taksi online itu tuh belum ada gitu. Lo kebayang, gue tinggal di Bintaro, kantor gue di Pancoran, terus gue yang harus pagi-pagi harus pakai shuttle bus, terus gue harus nyambung lagi gitu kan. Ya pokoknya nggak asik banget lah gitu loh. Jadi mengganggu lah pokoknya selama proses itu kaca bolong sampai nungguin kacanya lagi nggak Iya. bisa dipakai. Ya even gini bisa ditutupin, kayak kemarin kita juga gitu ditutupin pakai plastik hitam gitulah, dikasih lakban apa segala macem gitu ya. Tapi itu kan bener-bener malah lebih nggak safe lagi kan kalau kita beneran maksain bawa kemana-mana gitu. Orang justru akan maling justru akan lebih ngelihatnya kesempatan yang lebih enak banget gitu, karena dengan yang disodet sedikit aja dia udah bisa masuk, entah ngambil tab, entah ngambil apa lagi lah, kita nggak tahu gitu yang ada di dalam mobil gitu. Jadi balik ke kejadian kita itu, apa ya, kalau di mall itu kan pas ditanya security-nya ya enak lah, ada komandannya apa segala macam lah. Kalau kemarin kita nanya di security komplek, mereka cuma bisa ngomong apa coba, oh iya makanya lebih hati-hati lagi soalnya karena di sini ini udah sering banget kejadian gitu. udah Dan sering kejadian. yang- Oh my god. Terus yang lucu kalau udah kan, sering kejadian kenapa lo nggak lebih perketat lagi gitu kan, cuman terus kita pengamanannya saat gila. kejadian itu tante gue itu langsung telepon suaminya kan, kebetulan suaminya memang Nun jauh di sana, nun jauh di sana tinggal dan bekerja beda di benua. Amerika kan. Dia langsung telepon suaminya, dia ceritain di sini film Biba gitu. Sementara kita masih yang terbengong-bengong kayak terus- udah ompong gitu. Tapi om gue dengan santainya ngomong, security udah dipanggil. Iya udah, terus ngomongnya begini. Coba itu di depan, karena tetangga depan tante kita memang ada CCTV, tapi memang tidak mengarah kepada mobil kita saat itu. Tapi terus dengan santainya om, yang lucu sih, om gue ngomong, kayaknya gue yakin tuh malingnya security juga. Udah ini ya komplotan. Seuzon ya. Seuzon banget. Enggak, karena memang di komplek rumah tante itu Ini memang ada. bukannya seuzon atau menuduh, ini bahan Iya, lucu-lucuan bahan lucu aja. aja, Karena om gue dengan santainya udah dia I'm sorry for Dia ya, ikut berbela sungkawa. Ikut prihatin juga karena ya kita bilang ya itu kerjaan gue semua ada di situ gitu. Emang lagi mau di backup apa segala macem gitu. Kita udah yang hopeless gitulah ya. Ya antara ikhlas dan tidak ikhlas ya, sebenarnya ikhlas karena ya udah kalau emang udah harus
kejadiannya kayak begitu diambil ya udah gitu. Cuma kok kenapa masih harus ada yang lain gitu, nggak ikhlas lah gitu ya, kenapa harus di ini sih dijebol gitu ya. Ya pertanyaannya nggak banget juga sih ditanya kenapa harus dijebol juga jendelanya, ya kali maling minta izin dulu tok 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 gitu saya mau ngambil laptopnya boleh gitu. Ya Ya nggak tapi gitu emang juga kan. suatu pelajaran dan orang tua kita gitu, lebih nyokap gue gitu itu udah langsung yang kan udah dikasih tahu berkali-kali bilang kalian tuh biar katanya mau cuman 5 menit kayak Iya karena jangan pernah meninggalkan Iya. apapun di dalam mobil gitu. enggak, karena kita pikir juga di situ, wah kalau kita tahu gitu ya, kalau kita tahu bahwa di situ udah sering kali gitu ya kejadiannya kayak begitu, wah pasti ya mungkin emang udah jalannya kayak begitu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu gitu ya, itu misalkan wah gila ini baru kejadian pertama kali pak bu gitu ya, ini nggak emang sih udah sering kali kejadian, wah gila gitu. Terus kita yang emes gitu. Mas gitu. Sementara itu komplek ada 3 jalan masuk gitu, dan dari 3 jalan masuk ini kalau memang udah sering gitu kan, kenapa nggak 3-tiganya ini lebih diperketat gitu loh. Sebenarnya mungkin yang kalau tahu di daerah Bintaro nih ya teman-teman, itu posisinya kan di Jalan Pisok. Jalan Pisok Nah. itu di depan tuh ada stand, ada tempat makan di situ, jalur Jadi makan. rumah tante kita itu Nggak cuman- jauh dari jalan raya. cuman berapa ratus meter Iya. dari jalan raya. Nggak which is sampai 100 meter kok, Iya, karena dia cuma langsung. belok-belok gitu doang. Terus Belok di- sekali 2 kali. di seberang jalan rayanya itu ya udah langsung stand gitu loh. Which is di situ juga banyak kafe, banyak ada Alfamart, Iya, tempat ada keramaian lah di pokoknya situ. benar-benar keramaian. Tapi memang kalau udah once masuk ke dalam jalan Pisoknya itu melewati posko Pos security pengamanannya itu memang udah ambiar. ambiar gitu loh. Dan gue juga herannya apa ya, mereka tuh di portal tapi di portal tuh udah jam 10 malam. Kiri kanan pokoknya kalau kita malam-malam misalkan pulang dari rumah tante kita itu misalkan udah di jam 12 malam tuh biasa kita tahulah udah masih lewat mana. Tapi memang nggak di sektor 5 itu nggak seperti mungkin ada pengamanan yang ada di Bintaro yang di sektor entah itu sektor 7 gitu ya atau Iya. sektor 9 yang memang satu pintu dan dia harus meninggalkan ID. Ya. Nah, kalau di sektor 5 ini entah kenapa security cuman ya Pak, ya Bu Ya gitu karena loh. memang ini ya, mungkin kompleknya memang juga luas, cuma ya itu tadi gue bilang Dan memang dari 3 jalan masuk itu nggak bener-bener di depan jalan utama, masing-masing jalan utamanya itu yang dijaga, enggak gitu loh. Jadi memang ada pecahan-pecahan lagi dari jalan utama itu. Nah cuma salah satu jalan yang itu aja gitu yang dijaga kayak gitu-gitu. Seperti tadi kan ada waktunya gitu. Pokoknya apa ya? Ya orang kira bahwa komplek Bintaro Jaya pasti aman lah gitu. Tapi pada kenyataan sih enggak gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana nih ya yang sering bawa barang di dalam kendaraannya, kita juga mau ngasih tahu nih kayak gitu. Jangan berharap bahwa kondisi dimanapun itu jadi ideal buat kalian. Itu tadi ya, naruh barang walaupun sekejap gitu kalian tinggalin, ya yang namanya maling gitu ya, matanya pasti bakal bling-bling kalau ngeliat di dalam mobil tuh ada bongkahan gede, ada tas gede atau apalah gitu, pasti dikiranya itu ada sesuatu yang berharga gitu. Ya, intinya jangan sebenarnya juga dari dulu mama gue tuh udah paling sering mengingatkan kita adalah walaupun lo cuma ninggalin seonggok Iya, ninggalin tas doang, apa isinya gitu. nggak penting nggak lah, penting atau kok. mungkin cuman lo buku terus kayak ketutupan apa atau mungkin tas belanja gitu ya, itu kan akan mengundang. Jadi intinya sih mengundang. kembali lagi kepada kita untuk lebih waspada, lebih Walaupun aware ini ya, sama walaupun- barang-barang kita gitu. Walaupun di mall sekalipun gitu ya, nggak bisa juga mengandalkan ada security kan ada ini. Jangan pernah mengandalkan hal-hal kayak begitu. Jadi stay alert ya, tetap waspada gitu ya, akan kejadian apapun yang bakal menimpa gitu. Kalau kalian memang lagi sedang dalam perjalanan dengan
kendaraan deh pokoknya gitu ya. Ya apalagi udah kita kehilangan barang, kita harus ganti Iya, rugi kita harus kerusakan benerin gitu. properti kita sendiri juga kan, itu paling gak Iya. enak ya gitu loh. Oke. Ya itu aja sih. Oke, itu aja dari kita untuk cemilan perdana kali ini. Untuk cemilan yang berikutnya, silakan itu gue ya. Gue Yap. Novan. Gue Devi, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Oke, dadah. Bye.